Halo, kembali lagi. Bukan kembali sih, ini Pertama kali ya. Podcast pertama untuk di Selby Agi Podcast. Ya, kita di sini akan sedikit sharing cerita tentang pengalaman kita. Untuk Mas Hendy Angger sendiri ini, aduh, lengkap sekali. Oh iya, kita jelaskan dulu di sini latar belakangnya. Jadi Hendy Angger ini CPNS 2018. Formasinya. Ya, pendaftaran CPNS 2018 di pemerintah daerah Mas ya? Ya, betul. Boleh disebutkan enggak? Boleh, silakan. Di Pemkot Blitar. Di Pemkot Blitar. Nah, untuk formasinya nanti dijelaskan sendiri sama orangnya. Nah, untuk tahunnya 2018, kalau aku sendiri kemarin di 2019. Jadi kita akan ngasih info perbedaan dari 2019 dan 2018. Sebelum itu bumper dulu. Oke. Kita akan bahas dulu ini. Gimana? Formasinya Mas. Dulu formasi apa? Oke, kalau dulu kan daftar CPNS atau pegawai negeri kan sesuai dengan jurusan kuliah atau semisal SMA ya jalurnya SMA. Kebetulan saya dulu kuliah di D3 jurusan perpustakaan, jadi ngambil informasinya pustakawan terampil di Kota Blitar. Apakah cuman di instansi tersebut aja yang buka formasi itu atau ada instansi-instansi lain? Sebenarnya banyak, ada 3 atau 4 instansi yang buka tentang jurusan perpustakaan khususnya sendiri ya. Yang pertama Blitar, Madiun, Perpusnas sama beberapa kementerian pusat. Soalnya di Kementerian Agama juga ada ternyata ya, ada emang itu. Dan itu juga baru dikembangkan ini, baru-baru ini dikembangkan jadi perpustakaan masjid dan Islam. Dan biasanya itu petugasnya bukan dari jurusan perpustakaan asli. Oh iya. Oh, baru tahu. Kebiasaannya gitu kalau dari kementerian-kementerian, kalau yang istilahnya enggak jadiin perpustakaan itu cuman sub keberapa, itu biasanya cuman petugasnya yang istilahnya yang kekurangan jam, atau biasanya honorer yang ditarik buat jadi pustakawan itu. Jadi PTT Mas ya? Ya, istilahnya gitu. Bisa dibilang gitu. Nah, ini untuk 2018 sendiri itu kayak gimana Mas? Sistemnya, alurnya, waktu penerimaan CPNS itu? Kalau alurnya kurang lebih sama ya. Ada mulai dari pendaftaran, lalu tes kemampuan dasar sama kemampuan bidang. Sama aja sih sebenarnya semuanya. Jadi namanya dulu TKD? Ya, sama. Namanya TKD. Kalau di zaman kan SKD Mas, beda. Seleksi kemampuan dasar. Kalau di 2018 TKD, jadi sudah berubah nama. Iya. Nah, sebenarnya tapi sama aja sih intinya, kemampuan dasar yang diuji, bukan ya cuma sekedar istilah lah. Nah, untuk instrumen kemampuan dasar ini apa aja? Waduh, saya udah lupa Mas. Kan ada TIU, TWK sama TKP toh Mas. Lupa Mas saya Mas, sudah lama Mas itu Mas tesnya Mas. TIU, tes intelijensia umum, intelek. Oh iya Pak, Mas sudah lama Mas. Intelijensia umum. Habis itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan juga TKP, tes kepribadian. Ini apa? Ya udah masuk kepribadian. Oh ya, tes kepribadian. Nah, untuk di 2018 sendiri itu passing grade atau apa istilahnya? Ambang batas lulus. Ambang batas di tahun 2018 itu berapa? Kalau ambang batas sendiri yang di TWK itu 75, di TIU 80, di TKP 143. Nah, untuk syarat lolos di 2018 sama aja kayak yang 2019. Jadi harus lulus dari 3 persyaratan itu. Kalau semisal salah satunya kurang 1 poin aja, itu dianggap tidak lulus atau P2. Nah, itu dengerin ya buat nanti yang ingin daftar CPNS 2021. Ya, kurang lebih kalian harus minimal memenuhi batas itu. Tapi nanti akan aku jelaskan di 2019 gimana. Nah, untuk di 2018 sendiri itu apakah ada aturan kayak di 2019? Jadi kalau di 2019 meskipun ada banyak yang lolos, tapi yang diambil 2 kali formasi. Iya, sama. 2 kali formasi aja. 2 kali formasi. Kalau di 2019 kan 3 kali dari formasi. 3 apa 2 kali, pokoknya istilahnya enggak semisal kalau 1 enggak
Enggak, kalau yang itu yang P2 ya Mas ya. Kalau semisal P1 yang dibutuhkan formasi 1, tapi itu enggak ada yang lolos atau yang enggak ada lolos passing grade semua. Itu diambil 2 atau 3 kali formasi yang dari P2. Nah, sedangkan kalau semisal formasinya 1 tapi yang P1-nya udah 1, ya udah itu yang diambil. Yang P2 udah enggak ada yang lolos. Oh, gitu. Berarti cukup yang P1 aja. Iya, yang diutamakan P1 emang. Yang P2 enggak. P2 itu untuk yang nilainya enggak memenuhi atau gimana? Soalnya di 2019 P2 itu enggak ada. Iya, enggak ada. Soalnya itu P2 muncul karena P1 enggak ada. Jadi ibaratnya akhirnya menurunkan standar dari P1 tadi. Yang paling dekat untuk dari ambang batas itu siapa, itu termasuk di P2 itu tadi. Oh, ya. Jadi sistemnya gitu ya di 2018. Untuk yang di 2019 itu agak sedikit aneh. Soalnya malah diturunkan nilainya. Iya. Ya mungkin karena adanya P2 tadi. Pengalaman dari nganu sih Mas sebenarnya tahun 2018 itu untuk tes kemampuan yang kepribadian itu banyak yang anjlok. Banyak yang nggak lulus. Akhirnya untuk tahun 2019 passing grade-nya diturunin agak lumayan. Ya. Aku sendiri kalau misalkan ikut di 2018 kayaknya TKP-ku miris. Soalnya TKP-ku di 2019 itu 143 kalau nggak salah. Sedangkan TKP di persyaratan 2018 ambang batasnya juga 143. Nah, itu udah syarat terakhir itu untuk lolos ke tes yang kedua. Jadi tes PNS itu guys ya, ada 3 sebenarnya. Yang pertama ini kecocokan jurusanmu saat kamu daftar berkas. Nah, berkas pendaftaran sama syarat dari instansi tersebut gitu. Jadi misalkan di formasi tertentu itu membutuhkan jurusan-jurusan tertentu. Karena ini ada kasus beneran terjadi. Jadi ini kasus di ini sendiri, di pacar saya sendiri gitu loh. Sebenarnya yang minat PNS itu malah pacar saya daripada saya sendiri gitu. Yang dibutuhkan itu D3 manajemen, tapi ijazahnya D3 manajemen perpajakan. Itu pun udah enggak bisa. Tapi anehnya di jurusan saya itu tulisannya teknik komputer, tapi aku sistem informasi. Bahkan itu ada yang tanya, yakin dah bisa dah itu dari sistem informasi ke teknik komputer? Ya tapi kan teknik komputer itu setauku sih itu kan jurusan lama, udah dipecah jadi SI sama TI. Jadi SI itu bagian dari teknik komputer gitu sih. Sama aja sih Mas, teman saya juga banyak yang gitu. Soalnya kan yang di jurusan perpustakaan sebenarnya itu ada peminatan. Ada peminatan perpustakaan dan kearsipan. Nah, kalau semisal di instansinya membutuhkan D3 kearsipan, tapi kita daftarnya pakai ijazah D3 perpustakaan, padahal ilmu yang dipelajari itu 100% kearsipan, itu bisa-bisa nggak lolos. Oh gitu. Ya, emang istilahnya kalau persyaratan dari jurusan itu mutlak sih, batas toleransinya minim. Ya, dan juga kalau yang pengalaman terbanyak itu biasanya dari guru. Ya. Soalnya biasanya ada banyak yang jurusan matematika murni, fisika murni, itu ngambil jurusannya guru. Padahal itu kan harus pendidikan. Ya. Jadi kalian jangan sekali-sekali nyoba itu. Walaupun biasanya lolos di awal, SKD lolos, SKB lolos, di akhir kalian akan dapat surat cinta dari PKN. Itu nyeselnya udah terakhir-terakhir. Biasanya udah seneng-seneng keterima, udah terlanjur resign dari pekerjaan lama, terus ternyata dapat surat cinta itu dari PKN, jadi malah sedih sendiri. Surat cintanya lebih sakit dari undangan mantan ya Mas ya. Beneran. Nah, untuk ini setelah seleksi tersebut di SKD, kita bahas sedikit-sedikit tentang SKD. Oke. Jadi SKD itu ada namanya TWK, TIU dan TKP. Ya. Untuk di 2018 tadi nilai ambangnya berapa? Yang apa? Yang TWK 75. 2018. Iya. TWK 75. Sedangkan di 2019 turun ke 65. Ada penurunan ya? Lumayan penurunannya. Iya, 10 poin itu sangat berarti. Sangat berarti. Untuk TIU-nya sendiri? TIU-nya sendiri sama 80 berarti TIU-nya sama. Untuk di 2019 juga 80. Untuk TKP ini jauh. Ya, jauh. Kalau di 2018 143 ya, nilaiku itu. Untuk yang di 2019 itu 126. Susah Mas 143 itu Mas. Apalagi kepribadian yang benar. Aku sebelum tes itu kan juga latihan itu.
Ya ternyata soal latihan yang dipelajari dan yang dikeluarkan itu beda banget. Wah, kebalikan saya Mas. Kalau saya hampir sama Mas dulu Mas. Makanya nilai saya besar Mas dulu Mas. Oke. Sedangkan aku padahal udah tesnya ini di BKD Mas. Wah. Jadi tesnya ini langsung di BKD provinsi. Latihannya Mas, bukan tesnya Mas. Iya. Kalau tesnya di BKN sih, karena aku instansi pusat kan gitu. Jadi latihan tesnya itu di BKD karena BKD punya sistem ya. Jadi buat persiapan lah. Sekiranya kita punya punya ancang-ancang, apa bahasa Indonesianya ancang-ancang? Ya, punya persiapan. Punya persiapan dalam menghadapi tes. Jadi maaf kalau kalian nggak tahu bahasa kita karena kita emang orangnya medok. Jadi dulu, ya gitu itu. Dulu gimana Mas? Persiapannya apa aja dulu? Ya belajar itu. Belajar tentang TWK dan TIU dan TKP. Sebenarnya kalau TKP ini lebih nggak mempelajari karena berdasarkan diri pribadi kan. Diri pribadi sama logika. Logika. Nah, kalau aku sendiri ngepushnya di TIU. Daripada di TWK karena aku lemah untuk hafalan. Anda jujur ya. Masalah sejarah ini susah ini. Tes wawasan kebangsaan. Jadi di situ tuh soal-soal itu banyak keluar kalau di tahunku tentang tahun serangan PKI. Nah, seperti itu. Apalagi kita anak IPA ya Mas ya. Base-nya kita waktu sekolah menengah atas itu kan IPA. Jadi nggak terlalu kuat di IPS-nya lah ya. Nah, habis itu jurusanku juga sistem informasi. Ya walaupun IPK-nya rendah, tapi kan kita kebiasaan dengan soal-soal soal-soal angka gitu loh, bukan soal-soal angka dan logika. Sedangkan untuk TWK kan untuk hafalan biasanya, cenderung ke hafalan. Nah, jadi aku belajarnya ngepushnya di TIU. Jadi di TIU-nya ya skornya sih nggak tinggi-tinggi banget, tapi lebih baik lah daripada TWK. Ya, belajarnya berapa kali Mas itu Mas? Untuk siap sampai benar-benar hari ini oke, aku udah siap. Kok ganti? Aku sih ditakoki iki. Loh enggak apa-apa kan kita sharing, ntar gantian. Iya. Jadi kalau karena aku yang lebih terakhir ya. Jadi maksudnya Angger kan lebih lama tesnya. Jadi mungkin aku memberikan waktu untuk mengingat lah. Maklum udah tua. Jadi kalau tesnya sendiri itu sebenarnya aku baru belajar setelah lolos seleksi yang pertama, seleksi administrasi. Itu baru mulai belajar. Bahkan dulu waktu seleksi administrasi itu aku malah ngedown. Soalnya ada salah satu syarat yang nggak tak upload, yaitu syarat ngupload buat akreditasi kampus. Itu nggak ke-upload. Karena kenapa? Karena di waktu kita masukkan instansi, masukkan universitas, itu sudah keluar ininya, langsung keluar akreditasi A gitu kan. Nah, tapi ternyata itu adalah syarat yang harus diupload. Jadi pertama-tama itu udah down duluan. Sebelum perang di SKD-nya itu sudah down duluan. Tapi setelah ternyata lolos administrasi, nah itu baru mulai belajar. Berarti kurang lebih 1 bulan 2 bulan ya, administrasi sama tes SKD kan? Kurang lebih 1 bulan 2 bulan. 1 bulan. Itu belajarnya ya nyantai kan, itu juga masih belum corona ya itu waktu itu ya. Belum. Jadi itu masih di 2020 awal. Masa 20 awal. 2019 itu ininya administrasinya. Administrasi. Di Desember itu baru keluar pengumuman administrasi, baru di Januari kalau nggak Januari kurang kalau nggak salah. Ya Januari itu baru persiapan buat SKD. Itu belajarnya ya pakai software yang sudah aku upload kemarin di YouTube itu. Jadi belajarnya cuma dari situ aja, soal-soal logika. Soalnya pasti kalau soal TIU itu hanya angka-angkanya aja yang dirubah. Ya, benar. Nah, untuk cara-caranya ya itu tergantung kalian. Karena aku bukan tipikal orang yang bisa ngikutin cara dosen 100% dan punya cara sendiri tapi hasilnya sama. Jadi yang penting hasil akhir berarti. Iya, hasil akhir. Nggak peduli caranya. Kayak misalkan 3 tambah 3 itu kan 6. Tapi kalau 2 kali 3 juga 6 kan. Nah, ya, benar, yang penting hasil akhirnya sama. Iya, benar. Gitu. Jadi itu tipsku untuk menghadapi TIU, yaitu carilah cara tercepat. Karena waktunya juga kan 120 menit. Iya, 120 menit dengan 100 soal. 100 soal itu dibagi dengan kalau nggak salah 30 TWK, 30 TIU, sisanya 40, TKP. Iya. Nah, itu. Jadi kalau aku sendiri TIU itu malah aku akhirkan dulu pas waktu mengerjakan soal. Soalnya itu kan memakan waktu banyak. Iya. Nah, untuk TWK kalau nggak tahu juga aku skip.
sekiranya memang susah ataupun masih ragu, aku skip dulu, tapi ditandai. Waktu ngerjain tes ngitung benik nggak Mas kalau nggak bisa jawab? Oh, enggak. Lebih tepatnya cuman bismillah, ngawur gitu aja. Walaupun ngawur tapi diawali dengan bismillah. Sebenarnya syarat belajar sih banyak. Kalau misal mau belajar tentang tes kemampuan dasar, udah kan di online juga banyak. Terus soal-soal buku juga udah beredar kan semuanya. Kalau saya kemarin itu full dari online. Jadi cuman satu sumber itu saya kerjakan beberapa kali sampai 100. Sampai sempurna, sampai benar-benar sempurna. Setelah sempurna, ya udah saya yakin saya siap. Udah gitu tuh Mas kalau saya dulu Mas. Jadi nggak terlalu sesusah Anda kayaknya Mas. Kalau aku sendiri ya karena sadar diri lah ya, dengan IPK 2,73 kan gitu kan. Beda dengan IPK Anda yang lebih tinggi kan gitu. IPK 2,73 berharap apa, juga sadar diri gitu kan. Jadi tapi ya kok ya alhamdulillah untuk kemampuan otak ternyata nggak sama dengan kemampuan yang tertulis di IPK kan gitu. IPK kan cuma angka Mas. Iya, IPK cuma angka, benar. Jadi buat kalian yang IPK-nya rendah, jangan kecil hati dulu gitu. Masih bisa kok nyalip di tes-tes ini nanti. Ya, benar. Untuk hasilnya sendiri berapa nilainya Mas? Kalau hasil saya dulu alhamdulillah cukup besar, 370. 370. Ya, 370 itu masuk 20 peringkat teratas dari hampir 300 apa 400 peserta gitu yang waktu tes itu sekota Blitar. Oh, itu sekota Blitar cuman 400 yang daftar? Atau cuman di formasi? Kalau formasi saya cuman 30-an. Nah, 30. Formasinya cuman 30. Yang diambil cuman 1. Kebetulan waktu SKD yang lolos cuman saya. Jadi SKB gitu. Saya tenang. Jadi SKB-nya peserta tunggal Mas ya? Iya. SKB karena itu tadi ada batas passing grade yang enggak dilampaui sama peserta lain. Nah, karena hal tersebut di 2019 itu diturunkan nilainya sehingga pesertanya itu lebih mudah untuk lolos di SKD-nya untuk ke SKB. Tapi persaingan di SKB lebih ketat. Bener. Nah, tapi ya itu tadi untuk SKB sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam tes karena memang BKN sendiri membuat aturan. Ya. Jadi itu diserahkan kembali ke instansi, boleh menggunakan cat seperti SKD ataupun ini apa namanya? Cara-cara lain. Ya, ada wawancara juga kan biasanya. Ya, kalau kementerian. Ada psikotes, ada praktek kerja. Itu di Kementerian Agama seperti itu tesnya. Nah, ini untuk SKD lagi, kembali ke SKD, nilainya 373 Mas ya? 370 aja Mas. 370. Enggak ada tiganya. Enggak ada tiganya. Nah, itu detailnya berapa tadi Mas? Kalau rinciannya untuk TWK 115, untuk TIU 105, untuk TKP-nya 150. 150. TKP-nya tinggi, Bro. Ya, itu tadi Mas, soalnya kan ya kembali apa ya istilahnya keberuntungan. Kebetulan yang saya pelajari di internet pun itu hampir sama. Jadi istilahnya logikanya hampir sama. Kalau boleh tahu belajarnya di internet itu di internet apa Mas? Barangkali nanti ada yang mau lihat di internet juga. Kalau di internet apa ya? Kemarin sih saya random sih. Istilahnya cuma Google aja tes SKD online beserta pembahasannya. Yang penting kan pembahasan. Jadi, barangkali ikut yang website yang terbaru itu yang dipromosikan sama orang-orang itu kan ada itu yang harus bayar 100.000. Ada yang bayar. Ya, untuk ngikuti ataupun uji coba tesnya. Ya kalau selagi ada yang gratis kenapa harus ngeluarin uang Mas? Jadi menekan biaya Mas ya? Iyalah. Jadi lebih murah lebih baik. Lah yang kemarin yang di BKN bayar atau gratis? Gratis sih. Gratis kan? Karena memang di BKD juga mempersilahkan buat masyarakat yang mau belajar. Itu juga aku bareng-bareng sama orang-orang. Bahkan aku juga udah ngajak ke teman-teman juga, tapi ya kembali lagi minatnya nggak sebesar saya gitu. Tapi begitu keterima mereka ya biasalah. Pohon yang tumbuh tinggi selalu ditiup angin yang kencang. Bener. Nah, itu tadi Mas, kan ya kalau ada yang gratis ya kembali ke kalian semua sih. Kalau semisal kalian ada istilahnya dana lebih untuk belajar ya nggak masalah kalau mau ikut tes kayak gitu, atau bimbingan juga ada kok yang berbayar. Cuman kalau selagi istilahnya kalian ngerasa online saja cukup, yang penting kan pembahasan. Soalnya kalau menurut saya sih yang penting pembahasan. Jadi bukan sekedar cuman kita jawab tahu hasilnya nilainya berapa tanpa pembahasan, itu kayaknya nggak mungkin deh. Bener.
Kalau yang di software yang aku share itu kemarin juga gitu, kalian bisa ngerasakan gimana sih chat itu. Jadi ada durasi waktunya, setelah kalian ngisi juga keluar nilai kalian, habis itu juga ada pembahasannya. Ya walaupun nggak 100% sempurna sih mas, kadang-kadang itu ada yang caranya salah tapi kok hasilnya gini, maksudnya caranya di pembahasan itu benar, cuman hasilnya itu harusnya hasil kalian itu benar tapi disalahkan, ya namanya juga software buatan manusia, pasti ada kelemahannya kan gitu. Benar. Jadi tadi untuk nilainya TWK 115. Iya. Ya kalau TWK sih undi lah ya. Berapa emang 11-12 lah ya. Aku TWK 110. Wah, 5 poin berarti satu soal. Iya 5 poin satu soal. Satu soal itu. Untuk TIU-nya 105. 105. Kalau aku 140 sih. Oh siap. 140 sih. Iya kan masnya juga belajarnya sampai malam-malam. Soal ngitungin TIU. Untuk TKP-nya oke kalah lah 143 karena cuma 143. Tapi di tahun 2019 nilai seperti itu kecil. Iya, sangat kecil. Karena kalau di instansi daerah Provinsi Jawa Timur yang lolos itu malah yang angkanya 400 ke atas. Iya, banyak. Di Kota Blitar pun 400 ke atas banyak. 400 ke atas. Waktu 2019 itu banyak sekali. Nah, tapi ya kembali lagi, ini juga takdir ya mungkin, tapi semua itu kan juga kalau nggak ada usahanya juga nggak mungkin tercipta takdir seperti itu kan gitu kan. Takdir kan diciptakan mas, bukan ditakdirkan dari awal mas. Iya. walaupun sudah ada garisnya, tapi kalian harus berusaha dulu gitu loh. Betul. Nah, ya dengan nilai cuman 393 pada waktu itu, dengan waktu itu pengumuman kan Kementerian Agama terakhir. Iya. Instansi daerah udah lebih dulu keluar. Dengan nilai yang lolos 400 otomatis ya agak ngedon kan gitu. Agak down jelas pasti. Pasti dengan cuman nilai 393 ya bisa apa kan gitu. Lah kok setelah Kementerian Agama sendiri mengeluarkan pengumuman tentang seleksi, ya kaget juga dengan nilai 393 ranking 1. Wiset. Diambil berapa itu mas dulu mas? Diambil kalau di 2019 itu 3 kali jumlah formasi. Terus? Karena formasi cuma 2, jadi diambil 6 terbaik gitu. Jadi yang ranking 1 sampai 6 itu yang berhasil lolos ke SKB ke tahap selanjutnya. Berarti P1-nya banyak ya dulu ya? P1-nya banyak. P1-nya sih masih ada kok pengumumannya. Oh siap. Tapi udah enggak tahu di mana mas ya? Kayaknya udah lupa dah. Udah lama juga kan. Udah 1 tahun ya mas? Belum ada ya? Kalau dari SKD sih bisa dibilang 1 tahun. Tapi mulai bekerja Januari kemarin. Iya, baru terima SK-nya memang terlambat karena ya ini pandemi ini gitu. Karena C19. Jadi untuk CPNS 2019 ini CPNS terpanjang. Tahun anggaran 2019, tesnya 2020, masuknya 2021. Jadi kita melewati 2 tahun anggaran. Iya. Harusnya di 2019 itu kalau bisa di 2020 sudah mulai masuk kan gitu. Tapi kita malah melewati di 2020 dan malah baru masuk di 2021. Mengorbankan 1 angkatan. Iya, mengorbankan 1 angkatan yang harusnya di 2020 itu ada tes lagi gitu. Ya semua karena pandemi ini lagi memang. Ya udahlah, mau diapain lagi juga. Nah, untuk yang kedua ini tes SKB. Ya. Untuk di instansi kementerian Pemkot Blitar itu gimana dulu? Kalau Pemkot sih sistemnya sama kayak CAT. Jadi semua sistemnya online, cuman istilahnya ya tentang kemampuan dasar. Misal saya tentang perpustakaan, ya full tentang perpustakaan. Apa aja yang dipelajari tentang perpustakaan, mulai detail dari anggaran, terus dasar hukumnya apa, terus sebagai kita pustakawan terampil melayani pemustaka atau istilahnya pengunjung itu seperti apa, melayani masyarakat itu seperti apa, itu ada. Berarti seperti analisis jabatan mas ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Jabatan terus tugas pokok fungsi. Ya. Nah, bagi yang nggak tahu, kalian bisa search itu nanti di formasi kalian yang kalian daftar. Ya ini buat yang belum pernah tes sih. Kalau yang udah pernah tes pasti ya udah tahu lah. Ya. Untuk karakter soal seperti apa. Ini informasi buat kalian yang baru pertama nanti. Karena aku sendiri juga pertama waktu itu tes di 2019. Jadi memang barusan lulus di bulan Maret. Terus kebetulan langsung buka. Iya, di Oktobernya ada buka CPNS itu, nyoba daftar karena memang alasannya emang nemenin. Yang sadar diri dengan IPK cuma segitu, kemampuan ya mungkin masih kalah dengan yang lain kan. Selalu gitu. Merendah untuk meroket. Ya tapi kan kenyataannya seperti itu gitu loh. Iya. Nah,
Untuk di SKB Kemenak sendiri itu ada tiga tahapan. Nah ini sempat shock juga, membuat shock kita para peserta. Karena untuk tesnya sendiri itu ada tes praktek kerja, tes psikotes, sama tes wawancara. Oh, berarti sama kayak pekerjaan biasa ya? Iya. Kayak kita daftar di kantor-kantor kan lewatannya itu semua kayaknya. Bener. Cuman karena kita ada Kementerian Agama, di wawancara ini seperti ujian praktek agama di SMA. Apa itu Mas? Saya nggak tahu Mas. Saya SMA swasta Mas, tapi bukan Islam Mas. Jadi ada kayak suruh ngaji, habis itu praktek sholat, habis gitu ditanyain tentang terkait dengan agama ataupun terkait dengan isu-isu agama yang sedang hangat. Kebetulan kan kita juga di instansi pusat, instansi pemerintahan. Dan untuk tema waktu 2019 itu adalah moderasi beragama. Jadi ya kita adalah orang Indonesia kan Mas ya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah kan gitu. Jadi itu semua harus kalian junjung, nilai kepancasilaan, nilai kenegaraan. Ya. Tapi juga dalam bentuk modern, moderasi tadi itu yang keluar itu banyak itu. Nah, karena ya ini sedikit cerita ya. Karena memang aku sendiri juga kuliah ini 2, nggak cuma sistem informasi, kuliah hukum otaknya juga. Kuat ya Mas ya? Otaknya kuat Mas ini ya, Mas? Enggak juga sih, soalnya overtime semua kuliahnya. Jadi waktu tes itu juga mempermudah karena udah sering berdebat tentang itu di kampus, tentang pengalaman itu, dan juga kembali lagi karena kuliah hukum ini lebih mempermudah waktu tes itu. Karena kita juga lebih tahu apa itu peraturan pemerintah, peraturan menteri. Nah, itu keluar di soal tes itu. Jadi itu menjadi modal dasar gitu ya. Itu masih hangat di kepala. Kita sudah biasa debat di dalam kelas kan gitu. Kemudian ditanya penguji seperti itu dengan cuman formasi pengolah data. Otomatis kan tidak memperkirakan mungkin. Kenapa kok jawabannya bisa logis, paham undang-undang yang seperti itu, paham peraturan pemerintah yang seperti itu. Nah, itu mempermudah. Tapi terkadang orang kan nggak tahu di sisi itunya. Ya nggak mau tahu sih. Yang taunya kita cuman berhasil gitu aja. Prosesnya nggak ada yang tahu. Iya, berhasilnya itu pun pasti dibilang karena orang dalam. Kalau di luar panas Mas, kena matahari langsung Mas. Kalau di luar tes satpam kan Mas. Bener kan? Push up berarti. Ya Kak, ya istilahnya ibaratnya di tes ini semuanya kan serba transparan Mas ya. Ya, semua murni. Semua murni. Di 2019 pun itu juga gitu. Kayak mungkin di tahunku itu enggak ada kayak kasus yang ketahuan bawa hal-hal aneh. Berarti kita mundur lagi ke proses SKD. Iya. Mundur dikit. Jadi waktu di 2018 itu kalau nggak salah ada yang ketahuan. Ya, ada yang ketahuan bawa jimat. Aneh-aneh ini. Indonesia mistiknya terlalu kuat ini. Jadi sebelum masuk di gedung untuk tes dasar itu kita semua digeledah. Ikat pinggang dilepas, tas dilepas, HP juga dikumpulkan di tas itu tadi. Jadi istilahnya kita masuk cuman bawa badan. Bener. Sama KTP. Iya, KTP sama kertas itu, kertas bukti pendaftaran. Iya, benar. Ya, kartu tes. Iya. Cuman bawa itu dan bersih, nggak boleh ada coretan apapun. Kalau ada coretan kita disuruh keluar. Kita disuruh ngeprint baru, ngumpulin baru kita bisa masuk lagi. Oh, sampai segitunya ya? Iya, dulu pernah ada gitu soalnya. Oh, mungkin takut ada contekan di kertas itu. Oh, kalau di tahunku sih nggak ada sampai segitu ya. Mungkin karena beda tempat tes. Karena Masnya kan masih tesnya di BKD ya? Enggak, untuk kebetulan di Blitar sendiri tesnya itu di Malang. Untuk di yang Malang. SKD di Malang, SKP di Jember. Oh, keliling Jawa Timur. Ya, lumayan lah. Walaupun kerjanya di Blitar, tapi tesnya di luar Blitar. Itu kayaknya semua deh Mas. Oh gitu. Hampir semua kota atau kabupaten itu tesnya jarang yang di kotanya sendiri. Soalnya kalau di 2019 itu kayak SKB. Di SKB-nya itu kebanyakan pasti pakainya di BKN Kanrek 2. Kalau di Jawa Timur ya, larinya pasti ke BKN Kanrek 2 di Waru Sidoarjo. Iya. Jadi itu yang biasanya kan. Ya. Jadi
aku minta maaf. Ternyata tadi kita udah ngobrol panjang banget. Tapi kameranya udah berhenti merekam ternyata. Ya maklum, namanya juga podcast pertama kali ya Mas Iya, ya. Harus wajar lah, kesalahan dikit-dikit. Jadi kalau ini nanti kontennya agak nggak nyambung ya mohon maaf lah ya ibaratnya. Mungkin kalian yang punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Jadi kita akan buat podcast selanjutnya dan menjawab pertanyaan kalian. Apapun ya Mas ya, tentang PNS atau apa? Iya, tentang CPNS karena ini kontennya CPNS, tapi kalau kalian mau tanya tentang fotografi ya bisa sih. Siap. Oke. Nah, tadi sampai nganu Mas, istilahnya tes SKB-nya di mana? iya di BKN Kanrek 2 gitu kan. Ya, Kalau terakhir itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Ya udah kalau gitu lanjut aja ke tahapan habis SKB. Itu ada pemberkasan kan Mas ya? Kita nunggu dulu Mas. Oh iya, nunggunya itu lama. Lumayan lama Mas Iya. kalau itu Mas. Yang Iya, bikin deg-deg ser itu Mas. Iya. Kalau di 2019 itu nggak lama. Soalnya kita terbatasi dengan peraturan BKN waktu itu. Oh iya. Jadi kan apa ya? Oh nganu karena pandemi kemarin ya. Iya. Selain karena pandemi, juga kan kita udah di akhir tahun anggaran 2020. Nah, padahal harusnya kan 2020 sendiri juga buka CPNS lagi toh. Nah, karena itu makanya BKN sebisa mungkin harus segera menerbitkan SK buat kita yang lolos di SKB itu. Yeah. Tapi buat kalian jangan senang dulu. Di pemberkasan itu juga kalian bisa nggak lolos. Betul. Bisa nggak lolos dan masih kalau kalian ragu masih bisa mengundurkan diri. Tapi ada konsekuensinya sendiri. Ya pokoknya kan selama belum sah Mas ya, belum sah kan itu mengundurkan diri itu bisa. Cuman mungkin akan di blacklist kalau nggak salah. Ya sanksinya sih lumayan sih Mas, bukan lumayan lagi sih. Ya berat banget sih kalau. Ya. Tapi kemungkinan terburuk itu ya yang udah aku bilang tadi, yang misalkan kalian dari awal emang udah nggak memenuhi syaratnya di awal, itu saat kalian udah lolos SKB pun tinggal pemberkasan. Di saat jurusan kuliah kalian sama formasi yang diinginkan itu berbeda, kalian akan dapat surat cinta. Surat cinta untuk Starla ini pasti. Surat cinta untuk diputuskan harapan kalian untuk jadi PNS. Aduh, berat. Ya. Emang ada ya Mas kayak gitu Mas ya? Ada di YouTube juga aku pernah dengar itu. Oh. Jadi dia memang dari jurusan matematika murni kalau nggak salah. Dia ngambilnya jurusan guru pendidikan. Nah itu memaksakan buat ikut. Dia juga udah resign dari tempat kerja lamanya seperti yang aku bilang tadi. Nah udah resign, udah apa, ternyata waktu pemberkasan ternyata dapat surat cinta dari BKN yang menunjukkan bahwa formasinya sama jurusannya dia ijazahnya itu tidak satu jalur. Iya, apa istilahnya ngono iku? Satu rumah. Bukan satu rumah. Apa sih? Tidak tidak berkaitan. Iya. Ibaratnya kurang berkaitan. Padahal sama-sama misalkan ya bedanya apa sih? Pendidikan matematika sama matematika kan sebenarnya ya sedikit. Ya, tapi kan tetap ada bedanya kan gitu tuh. Nah, itu yang bikin susah. Selain perbedaan jurusan sih netralitas sih yang penting. Kalian juga soalnya waktu aku daftar itu ditanya kalian ikut partai apa enggak? Kalau semisal kalian ikut partai, itu kalian suruh pilih salah satu. Bener. ASN kan harus netral. Oh iya. Itu juga ada itu di 2019 sampai kalian ketahuan ikut partai politik. Ya. Itu langsung dicoret juga waktu pemberkasan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kalian pemilu mengasihkan KTP untuk pasangan paslon A, paslon B, itu kalian bisa tiba-tiba tercatat nama kalian di anggota partai itu. Makanya berhati-hati. Betul. Buat kalian yang mau daftar PNS, kalau bisa untuk informasi seperti KTP jangan diberikan. Tapi kalau yang udah terlanjur, ya memang harus ngecek satu-satu, bahkan sampai ke websitenya dari partai itu. Betul. Nah, kalau misalkan itu terjadi, kalian masih bisa sih, dalam artian pembuktian kalau memang kalian bukan anggota partai masih bisa. Tapi ya itu tadi akhirnya kan kita udah deg-degan juga. Di saat di satu sisi kita udah seneng, tapi karena ada sisi
yang tidak terduga ini bisa ada jadi faktor X. deg-degan. Nah, terutama lagi kalau pemberkasan itu waktu penyerahan berkas itu biasanya sangat minim. Apalagi di 2019 itu, wah, semua online ya Mas ya? semua online, habis itu kan serentak, semua instansi bareng. Oh, bareng dulu itu? Bareng. Wah, nggak crowded gitu Mas sinyalnya Mas? Bukan crowded sinyalnya, crowded antrian untuk tes kesehatan. Oh, iya sih. Tes kesehatan jasmani. Iya sih. Tes anti narkoba. Kalau itu nggak udah corona udah ada sih Mas. Zamanku dulu juga gitu sih Mas. Itu crowded. Jadi di mana kan kita harus tesnya di rumah sakit pemerintah. Iya. Nah, itu juga yang jadi masalah. Itu juga kalau kalian nggak bisa memenuhi kebutuhan dari pemberkasan itu juga kalian bisa dianggap tidak memenuhi syarat TMS. Ya, berarti untuk seleksi PNS berarti ada 4 ya sebenarnya Mas. Oh iya, iya benar 4 kan. Pemberkasan yang terakhir kan juga pemberkasan juga ya? termasuk. Nah, ya kurang lebih seperti itu yang bisa kita sharing kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut atau tertarik dengan konten seperti ini, kalian bisa request di bawah, atau pertanyaan lain lah ibaratnya yang seputar ini. Untuk tips dan trik mungkin bisa aku kembangkan lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang berbeda lagi. Kan ini instansi daerah, nanti mungkin ada instansi pusat lainnya seperti kejaksaan ataupun dari instansi daerah provinsi misalkan. Nanti akan aku buatkan lagi podcast tersendiri. Pokoknya jangan lupa untuk di subscribe dulu. Siap. Dan juga kalian jangan lupa komen kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan khusus ya. Di komen aja, tanyakan semuanya. Nanti masnya ini juga bisa jawab kok. Siap. Saya ini siap bantu. Aktif banget ini. Aduh. Aktif banget kalau buat nyarkas ini aktif banget. Enggak Mas, saya polos Mas, baik-baik aja Mas. Ya pokoknya untuk segala kekurangannya aku minta maaf karena closing memang statement dulu dong Mas. Closing statement. Closing statement apa ini? Buat rekan-rekan yang mau mendaftar, apa semangat atau apa gitu loh. Gitu ya. Iyalah. Untuk yang mau daftar, buat kalian yang IPK-nya rendah kayak aku, yang cuma 2,73, jangan patah semangat ya. Semuanya itu pasti bisa kalau ada kemauan. Bahkan untuk kalian yang nilainya rendah seperti aku juga, itu bukan berarti kalian udah kalah duluan di segi nilai, karena nilai itu hanya patokan terakhir nanti. Jika nilai SKD SKB sama, baru itu yang dijadikan patokan. Tapi kayaknya itu udah impossible. Bukan impossible sih, mungkin ada kemungkinannya, tapi kecil, 0, sekian lah kecil. Iya, karena emang pengaruh besarnya dari SKD sama SKB itu. Betul. Sendiri. Nah, jadi kalian tetap semangat aja, tapi juga gitu, jangan malah malas-malasan belajar, karena soal CPNS itu bisa dipelajari asalkan kalian mau. Itu bisa dan gampang. Nah, tinggal kaliannya sendiri seberapa niatnya itu, karena emang kemampuannya itu di kalian. Kemampuan dalam artian kemampuan untuk ingin belajar ya, bukan kemampuan pola pikirnya, tapi kemampuan keinginan sih, bukan kemampuan. Keinginan kalian untuk belajar dan keinginan kalian untuk pengen jadi pegawai negeri. Ya kurang lebihnya segini aja podcast kali ini. Aku juga terima kasih buat Mas Angger udah mau datang. Ya, sama-sama udah diundang di sini untuk membuka podcast pertama kali ini. Buat yang lain jangan lupa untuk klik subscribe dan juga di like video ini kalau bermanfaat. Kalau enggak ya udah biarkan aja. Skip. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Ono suara sepeda motor Mas. Mlebu iki. Enggak apa-apa Mas, sensor Mas. Ya udah, dadah. Terakhir sepeda motor Pak. Buat terus. Sumpah buat terus. Enggak mau foto sih kayak Tamel. Oh iya.